Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mulai membaca dan membahas buku Perkenalan dengan Bahasa Arab. Buku ini berisi kaidah dasar ya, bahkan sangat dasar terkait ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Dan diantara tujuan dari ditulisnya buku ini, ya diantaranya yang pertama untuk memberi pembekalan dasar kaidah nahwu dan sharaf bagi mereka yang baru belajar bahasa Arab ya, yang belajar bahasa Arabnya itu dari nol, sama sekali belum pernah belajar bahasa Arab sebelumnya. Jadi untuk mereka saya tulis buku ini. Mudah-mudahan dengan memahami buku ini mereka jadi tahu ya dan paham arah pembelajaran ilmu nahwu dan ilmu sharaf yang kemudian diharapkan mereka tertarik untuk melanjutkan belajar ke tingkatan yang lebih lanjut dan termotivasi untuk lebih memperdalam kaidah bahasa Arab, khususnya kaidah nahwu dan sharaf. Kemudian ya di antara tujuan ditulisnya buku ini ialah untuk memberi sarana mengajar ya bagi siapa saja yang saat ini sedang mengajarkan bahasa Arab ya, baik yang berprofesi sebagai guru bahasa Arab ya dimanapun, di mana saja ya, baik di sekolah, di tempat kursus dan lain sebagainya, juga kepada mungkin para orang tua ya yang punya anak sekolah di sekolah Islam gitu. Sekarang kan di sekolahnya kan tentu ada pelajaran bahasa Arab ya, setingkat SD gitu ya, sudah ada bahasa Arab ya, barangkali ya antum para orang tua ya bisa menggunakan buku ini untuk memberi pembekalan dasar kaidah kaidah bahasa Arab nahwu dan sharaf kepada anak-anak antum, yang mudah-mudahan dengan begitu anak-anak antum ya ketika mendapati pelajaran bahasa Arab oleh gurunya di sekolah, dia sudah ada persiapan dan bisa lebih mudah untuk memahami apa yang disampaikan oleh guru di sekolah. Itu jadi secara umum dua ya tujuan dari ditulisnya buku ini. Yang pertama, sarana belajar untuk mereka yang baru pertama kali mengenal bahasa Arab, dan juga yang kedua sarana mengajar ya bagi mereka yang saat ini berprofesi sebagai guru bahasa Arab atau para orang tua yang ya ingin mengajarkan bahasa Arab, kaidah dasar bahasa Arab kepada anak-anaknya yang saat ini sekolah di sekolah Islam yang ada pelajaran bahasa Arabnya. Sekarang kita mulai atau melihat daftar isinya halaman 5 ya. Di sini secara umum saya bagi buku ini menjadi 5 bagian yang saya sebut dengan langkah. Di sini langkah 1 sampai langkah 5. Dan saya sarankan kepada antum semua yang mengajarkan buku ini atau yang belajar juga ya, agar belajarnya itu bertahap ya. Ketika antum belum mantap di langkah 1, jangan lanjutkan ke langkah ke-2. Jadi mantapkan dulu di setiap langkah ya, di langkah dasar, baru kemudian lanjutkan belajar ke langkah selanjutnya. Yang antum bisa baca sendiri ya secara umum isi buku ini. Dan sekarang kita langsung masuk pembahasan langkah 1 bab 1 tentang ilmu sharaf dan ilmu nahwu. Ya, apa itu ilmu sharaf dan apa itu ilmu nahwu ya. Dalam bahasa Arab, untuk bisa membuat dan memahami kalimat dengan baik dan benar, kita harus belajar terlebih dahulu ilmu nahwu dan ilmu sharaf ya. Ya, kenapa ilmu nahwu dan ilmu sharaf itu ilmu yang pertama kali diajarkan ya kepada mereka yang baru belajar bahasa Arab. Ya, padahal kan cabang bahasa Arab itu kan ada banyak ya. Ada balaghah dan lain sebagainya. Tapi kenapa yang diajarkan pertama kali ya, dimanapun saja secara umum ya, ketika seorang itu belajar bahasa Arab itu ya pasti yang diajarkan pertama kali itu ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Ya. Sebenarnya sama ya seperti bahasa-bahasa yang lainnya. Misalnya bahasa Indonesia ya. Coba antum ingat ketika pertama kali antum masuk sekolah dulu ya. Kalau saya dulu langsung masuk SD ya. Dulu jarang TK, ya, jadi langsung masuk SD. Ya ketika awal masuk SD, yang diajarin itu adalah bagaimana caranya membaca
Membaca dan memahami kalimat-kalimat ringkas bahasa Indonesia. Jadi kalau zaman saya dulu, kalimatnya biasanya ini Budi, ini Ibu Budi, gitu. Atau saya masih ingat dulu, ya, ada sebuah cerita pendek ya dalam buku bahasa Indonesia, itu judulnya Tupai. Judulnya Tupai. Saya masih ingat banget tuh ceritanya. Ceritanya begini, Tupai. Ada tupai di pohon kelapa. Budi melihat tupai. Tupai itu lari. Udah seperti itu. Ya, dan ya kalimat-kalimat ringkas seperti itu yang dipelajari pertama kali ketika masuk sekolah. Ya, bukan pertama kali diajarin bagaimana caranya bikin puisi. Bukan diajarin bagaimana caranya mengarang, ya, mengarang cerita gitu kan, cerita liburan ya. Enggak, tapi yang diajarin itu bagaimana caranya membaca dan memahami kalimat-kalimat ringkas. Ya, sama juga dengan bahasa Arab ya. Ketika kita awal belajar bahasa Arab itu yang harus kita pahami itu adalah bagaimana kita membaca, menerjemahkan dan memahami kalimat-kalimat ringkas. Nah, untuk bisa membaca dan memahami, bahkan membuat kalimat-kalimat yang ringkas, maka modal utamanya itu adalah ilmu nahwu dan ilmu shorof. Baru kemudian nanti kalau kita sudah pinter membaca, mahir menulis, baru kemudian ya selanjutnya kita bisa mempercantik bahasa, ya kan, kita bisa bikin puisi, kita bikin cerita pendek dan lain sebagainya. Tapi di awal sebelum masuk ke semua itu, sebelum masuk mempercantik dan memperindah bahasa, ya kita harus belajar bagaimana membaca kalimat-kalimat ringkas, ya, bagaimana menyusun kalimat-kalimat ringkas dan memahaminya itu dulu. Dan bekal untuk bisa membaca kalimat-kalimat ringkas dan menyusun kalimat-kalimat ringkas dalam bahasa Arab, ya bekalnya adalah kita harus paham kaidah dasar ilmu nahwu dan ilmu shorof. Ya, oleh karena itulah, ya di awal kita belajar bahasa Arab dimanapun kita berada, biasanya secara umum ya adalah kita belajar ilmu nahwu dan ilmu shorof terlebih dahulu. Sekarang kita bahas apa itu ilmu shorof dan apa itu ilmu nahwu. Ilmu shorof adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mengubah sebuah kata menjadi berbagai macam bentuk atau pola yang memiliki makna bermacam-macam. Ya, misalnya dari kata kataba, ya, dari dalam kamus kita dapati ada kata kataba yang artinya menulis. Nah, dengan bermodalkan ilmu shorof, ya, kataba ini bisa kita ubah menjadi kata-kata berikut, ya, misalnya yaktubu. Yaktubu artinya sedang menulis. Uktub, tulislah. Katibun, penulis. Maktubun, yang ditulis. Maktabun, tempat menulis atau meja. Nah, ini fungsi dari ilmu shorof, yaitu ya ilmu yang mengajarkan kita tentang bagaimana mengubah kata, mengotak-atik sebuah kata yang awalnya memiliki satu makna, kemudian nanti memiliki banyak makna. Ya, banyak makna. Atau kalau antum mengajarkan ke orang lain, antum bisa ngambil contoh dari surat Al-Kafirun. Ya, surat Al-Kafirun di situ ada pengubahan lafaz abada. Abada menyembah atau beribadah, ya. Abada menyembah. Ya, di situ kan ada misalnya pada ayat pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian la a'budu. A'budu ma ta'budun. Ya, dari abadah, dari dalam kamus, ya kita tunjukkan kalau antum bawa kamus, ya, antum tunjukkan ke murid-murid atau antum suruh murid-murid antum buka kamus, ada kata abadah yang artinya menyembah, itu nanti bisa kita ubah menjadi a'budu. A'budu, aku menyembah. Ta'buduna, kalian menyembah. Nah, untuk bisa mengubah kata abada menjadi a'budu dan ta'buduna, ya sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Kafirun itu, kemudian juga menjadi abidun, yang menyembah, ya, si penyembah. Itu caranya kita harus belajar dulu kaidah dasar ilmu shorof. Ya, jadi intinya ilmu shorof adalah ilmu tentang bagaimana cara mengubah kata, ya, menjadi berbagai macam bentuk,
ya berbagai macam pola yang memiliki makna bermacam-macam. Nah, dari kata-kata yang kita bentuk ini nanti kita akan susun menjadi kalimat, dan untuk bisa menyusun jadi kalimat maka kita harus belajar ilmu nahwu terlebih dahulu. Ya, kita lanjutkan. Definisi ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang cara menyusun kata menjadi kalimat dan menentukan harokat akhir kata saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Jadi ilmu nahwu itu ilmu tentang cara menyusun kalimat. Ya, cara menyusun kalimat dari kata yang tadi kita bentuk dalam ilmu shorof, ya. Nanti kita susun menjadi kalimat, dan modalnya adalah ilmu nahwu. Ya, dengan bermodalkan ilmu nahwu, kita nanti bisa menyusun kata demi kata menjadi kalimat dan juga menentukan harokat akhirnya. Ya, karena dalam bahasa Arab itu sebuah kata, ya, itu bisa berubah harokat akhirnya sesuai dengan posisinya dia dalam kalimat, kedudukan dia dalam kalimat. Contoh misalnya di sini ada kalimat Nasara Zaidun Muhammadan. Nasara telah menolong Zaidun, si Zaid, Muhammadan, si Muhammad. Ya, pada kalimat ini Zaid yang menolong. Ya, Muhammadan yang ditolong. Zaid pelakunya berarti ya, yang menolong. Muhammadan berarti dia objeknya yang ditolong. Tapi kalau sekarang kita balik, yang menolong itu si Muhammad, yang ditolong itu si Zaid, maka kalimatnya menjadi Nasara Muhammadun Zaidan. Harokatnya berubah. Ya, perhatikan lafaz Zaid dan Muhammad bisa berubah harokat akhirnya sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. Ya, ketika berkedudukan sebagai subjek atau pelaku, maka berharokat akhir dhammah, ya, Zaidun, Muhammadun. Namun ketika berkedudukan sebagai objek, ya, maka harokat akhirnya fathah, Zaidan, Muhammadan. Nah, penjelasan rincinya akan diberikan dalam buku ini. Ya, penjelasan rinci tentang kaidah ilmu shorof, kaidah mengubah kata, dan juga kaidah menyusun kata menjadi kalimat dan menentukan harokat akhirnya akan kita bahas di dalam buku ini. Ya, demikian pembahasan bab 1. Ya, bagi antum yang mengajarkan mungkin antum bisa memberi contoh yang lebih banyak ya. Misalnya ketika mengenalkan definisi ilmu shorof, antum bisa memberi contoh kata yang lain, misalnya seperti tadi abadah. Tadi kan kata ba ya, kita ganti menjadi abadah, menyembah, bisa diubah menjadi ya'budu, sedang menyembah. Wa'bud, sembahlah. Abidun, yang menyembah. Ma'budun, yang disembah. Ma'badun, tempat penyembahan. Ya, seperti itu. Kemudian untuk ilmu nahwunya atau bisa beri kalimat-kalimat ringkas, ya, beri kalimat-kalimat ringkas, dan ya nggak perlu kalimatnya itu keren-keren, misalnya kata-kata yang apa namanya, yang puitis dan lain sebagainya, atau yang ya, jarang ada. Itu kalau saran saya sih jangan gunakan kata-kata yang sering-sering muncul di keseharian, misalnya menulis, makan, minum, ya bukan mufradat atau kosakata yang ada di dalam kitab-kitab para ulama. Jangan dulu gitu ya. Makanya di sini di buku ini itu kata-katanya sering saya ulang. Ya, kosakatanya sering saya ulang. Karena apa? Karena tujuan belajar atau mengajarkan kaidah nahwu shorof itu tujuannya sebenarnya adalah memahami kaidah, bukan tujuannya itu menghafal kosakata. Untuk menghafal kosakata, memperbanyak kosakata itu ada tempatnya tersendiri. Nanti ketika kita sudah latihan baca tulisan bahasa Arab. Adapun ketika kita mengajarkan kaidah, ya menurut saya ini, ya mungkin bisa jadi antum pendapat antum beda. Kalau menurut saya itu ya kosakatanya diulang-ulang saja supaya mereka tidak terbebani menghafal kosakata plus memahami kaidah yang sedang diajarkan. Jadi cukup kalau dia kosakatanya sudah hafal, jadi dia cukup memahami kaidah saja gitu. Makanya di sini kalau antum perhatikan banyak kata-kata yang sering saya ulang, ya karena tujuannya itu. Saya tidak ingin membebani pelajar itu menghafal kosakata. Ya, cukup ya memahami kaidah yang sedang diajarkan. Adapun kosakata itu hanya sarana bantu untuk memahami kaidah. Ya, barangkali ini yang bisa kita bahas ya pada kesempatan kali ini. Ya, antum bisa juga nanti mungkin ketika antum mengajarkan ya antum bisa memberi contoh dari Al-Quran, misalnya ketika membahas ilmu nahwu tentang perubahan-perubahan ya, antum bisa ambil dari Al-Quran jika memang diperlukan ya, jika memang diperlukan. Tapi kalau seandainya dengan contoh-contoh ringkas ini ya
sudah bisa membuat siswa paham, saya rasa sudah cukup ya. Sudah cukup. Setelah itu lanjutkan belajar ke materi selanjutnya. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi